Halo pemirsa, apa kabar? Selamat Hari Batik Nasional. Senang sekali saya Raden Barlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, di Indonesia meskipun jumlah penderita kanker tulang ini tidak sebanyak dengan kasus seperti kanker payudara dan juga kanker serviks, tapi kita harus tahu nih apa itu kanker tulang dan bagaimana cara penanganannya, karena meskipun ini kejadian yang sangat langka, sekitar hanya 1% dari seluruh kasus kanker di seluruh dunia, tapi kita harus tahu apa itu kanker tulang dan penanganannya. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu kanker tulang dan cara penanganannya. Namun sebelum membahasnya, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa makanan yang katanya baik untuk kesehatan tulang. Kita lihat yang pertama ya. Sayuran hijau. Nah, sayuran berdaun hijau ini tidak hanya kaya akan kalsium nih pemirsa, tapi juga kaya magnesium yang bisa berfungsi untuk menjaga tulang dan vitamin K yang membantu metabolisme tulang. Jadi kalau Anda ingin memiliki tulang yang sehat dan kuat, jangan lupa untuk makan makanan sayuran hijau gitu ya. Oke, selanjutnya ubi jalar. Nah, dua nutrisi yang membantu menjaga kesehatan tulang adalah magnesium dan kalium. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan kedua nutrisi tersebut adalah dengan memakan ubi jalar sedang tanpa garam ya, tanpa garam, yang memiliki 31 mg magnesium dan 542 mg kalium. Oke, setelah ubi jalar ada jeruk bali. Nah, kalau Anda suka jeruk-jerukan gitu ya, jeruk bali merah muda atau merah utuh mengandung sekitar 91 mg vitamin C. Nah, ini juga bagus untuk kesehatan tulang. Kita lanjut ke selanjutnya, tahu. Nah, setengah cangkir tahu mengandung lebih dari 800 mg kalsium. Jadi kalau Anda ingin sehat tulangnya, juga jangan lupa untuk mengonsumsi tahu. Kita lihat yang terakhir, susu dan keju. Susu adalah salah satu makanan untuk tulang yang sudah umum kita ketahui gitu ya. Nah, secangkir susu ini bisa memenuhi setidaknya 30% kalsium harian yang dibutuhkan untuk kesehatan dan kekuatan tulang kita. Oke, itu tadi 5 makanan yang baik untuk kesehatan tulang. Kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa makanan yang katanya baik untuk kesehatan tulang. Nah, di segmen kali ini kita akan mengklarifikasinya secara langsung untuk mengetahui apakah betul kelima makanan tadi yang sudah disebutkan ini baik untuk kesehatan dan juga kekuatan tulang. Telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Christine Maekaratri, MS SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata Bekasi. Selamat pagi Dr. Christine, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, baik, sehat. Baik, sehat ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas beberapa makanan yang katanya baik gitu untuk kesehatan dan juga kekuatan tulang kita. Kita bahas satu-satu ya dok ya. Yang pertama adalah, apakah benar sayuran berdaun hijau ini baik untuk kesehatan tulang nih dok? Iya. Biasanya kalau kita bicara tentang kesehatan tulang, itu biasanya menyangkut kalsium ya Mas Raden ya. Iya, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih isi dari tulang itu, apa sih komposisi tulang, ya kan? Supaya asupan kita juga menunjang tulang kita, ya. Tulang itu jadi terdiri dari dua, ya, tulang kompak dan tulang trabekula. Trabekula ini berongga-rongga, ya, dan isinya adalah protein, ya, serat-serabut protein yang ditunjang oleh mineral. Ya, mineral itu terbanyak memang kalsium itu paling banyak ya. Kemudian ada magnesium, ada kalium ya, ada fosfor itu makro mineral. Kemudian ada mikro mineral ya, zinc ya, boron, copper dan lain-lain ya. Nah, itu tentunya nutrisi-nutrisi itu harus kita penuhi ya. Nah, sayuran hijau. Ya betul, kita kan selama ini cuma tahu bahwa yang mengandung tinggi kalsium itu kan susu ya Mas Raden ya. Produknya kayak keju gitu ya. Nah, ternyata sayuran hijau ini juga banyak mengandung kalsium ya. Dan banyak kita temui di sini ya, seperti kangkung, bayam ya banyak, kemudian daun singkong, brokoli ya, kemudian sejenis sawi-sawian ya. Tetapi ada ini nih Mas Raden, harus kita tahu juga ya. Untuk bayam itu mengandung oksalat
ya. Nah, kalau oksalat berikatan dengan kalsium akan membentuk kalsium oksalat yang tidak bisa diserap oleh tubuh, ya. Jadi kandungannya memang sangat tinggi ya. Kira-kira per 1 cup bayam itu mengandung 250-an. Tetapi yang bisa diserap hanya 5%, sehingga akhirnya cuma 12 miligram ya. Jadi kita juga harus perhatikan itu. Kemudian kalau brokoli ini istimewa nih Mas Raden ya. Dia sebenarnya kandungannya cuma 72 miligram per cup ya, tetapi yang diserap bisa 60%. Sehingga akhirnya ada 46 miligram ya, lebih tinggi daripada bayam jadinya ya. Tapi juga ada tentunya zat-zat gizi yang lain dari magnesium misalnya yang tidak terpengaruh akan hal itu ya. Seperti itu Mas Raden. Oke, berarti kan Indonesia ini negara tropis yang kaya akan ya pertanian dan salah satunya adalah sayuran hijau. Jadi sebenarnya kita bisa menjaga kesehatan tulang kita dengan lebih baik harusnya ya dok ya, karena kita melimpah gitu sayur-sayuran hijau ya dok ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya nih dok. Ubi jalar, nah apakah ini juga baik untuk kesehatan tulang dok? Iya, ubi jalar itu ada macam-macam kan ya. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang ungu ya. Nah, untuk kandungan kalsiumnya itu juga berbeda-beda. Yang paling tinggi itu di yang ubi jalar yang ungu ya. Kemudian untuk kandungan kalium ya, kalau di ubi jalar putih dan merah itu minim, hampir tidak ada. Tetapi di yang ungu itu kandungan kalsiumnya sangat-sangat besar ya. Nah, kalium ya, kalsiumnya cuma kalau merah sama putih itu hampir sama, sekitar 30 ya per 100 gram. Kalau yang ungu sekitar 50-an. Tetapi kandungan kaliumnya ini sangat tinggi. Kalau yang di putih sama di merah itu hampir tidak ada. Tetapi yang di ungu itu sampai 393 kandungan kaliumnya. Ya. Selain itu, ubi jalar juga tadi seperti telah dikatakan ya di Mas Raden di depan bahwa mengandung magnesium ya. Magnesium itu fungsinya untuk apa sih? Magnesium fungsinya untuk membantu metabolisme dari kalsium ya. Selain itu juga untuk membantu sintesis vitamin D. Kan vitamin D juga diperlukan ya untuk kesehatan tulang ya secara tidak langsung. Karena vitamin D ini bukannya banyak di dalam tulang, tetapi vitamin D ini membantu penyerapan kalsium dari usus, kemudian juga membantu mendeposit kalsium ini di dalam tulang. Oke dok, setelah sayuran hijau dan ubi jalar, sekarang kita lanjut ke jeruk bali dok. Apakah juga baik untuk kesehatan tulang? Iya, jeruk bali sebenarnya semua jeruk ya itu mengandung kalsium juga ya, mengandung terutama adalah ya kalau buah-buahan kan terutama vitamin C ya, kemudian vitamin A, beta karoten, vitamin B dan banyak mineral-mineral yang lain juga gitu ya. Nah, semua jeruk sebenarnya ya, tetapi jeruk Bali ini juga keistimewaannya dia juga mengandung banyak tinggi kalium seperti tadi ubi ungu ya. Jadi kandungan kalium tinggi, kalium ini bukan hanya berguna untuk kesehatan otot atau jantung ya, tetapi juga kalium ini fungsinya adalah memasukkan mineral termasuk mineral kalsium ke dalam sel ya, sehingga bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Seperti itu. Oke, berarti semua jenis jeruk-jerukan juga baik gitu ya dok ya berarti ya? Baik, dan kalau ini juga seratnya tinggi kalau jeruk Bali ya, jadi biasanya suka digunakan untuk diet. Oke ya, oke kita lanjut ke yang selanjutnya dok. Tahu, nah apakah tahu ini makanan murah meriah tapi katanya baik untuk kesehatan tulang? Iya, tahu ini juga kalsiumnya sangat tinggi ya. Jadi mungkin ada yang bertanya juga kalau tempe gimana? Dua-duanya dari kedelai ya? Iya. Nah, dua-duanya dari kedelai. Kalau tempe lebih padat gizi sebenarnya ya. Misalnya maksudnya kalorinya lebih besar karena dia memang lebih padat kan ya. Kemudian proteinnya juga lebih besar ya.
tetapi satu hal yang kurang dari tahu yaitu kalsiumnya, ya. Kalsiumnya lebih besar tahu, ya. Per 100 gram tahu itu kalsiumnya bisa sampai 250 ya per 100 gram ya. Tetapi kalau tempe kira-kira 155. Jadi dalam hal untuk kesehatan tulang lebih unggul tahu, tetapi untuk mungkin kesehatan yang lain ya tempe juga ada keunggulannya sendiri. Oke, apalagi kalau duet bareng nih ya antara tahu sama Betul. tempe, kalau lagi duet kesehatan kita lebih terjaga baik gitu ya dok ya? Betul, karena tempe isoflavonnya juga tinggi, jadi Oh, bagus ya juga. oke, berarti kalau mau sehat nggak usah yang mahal-mahal, tahu tempe pun kita bisa dapatkan dengan harga murah tapi banyak manfaatnya gitu ya dok ya? Iya, tahu, tempe, sayur ya Tahu Mas. tempe sayur. Iya. Berarti trio ya dok ya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir nih dok. Setelah ada sayuran hijau, ubi jalar, jeruk bali, tahu, yang terakhir susu dan keju nih dok. Ya, Dokter Christine? Iya. Ya. Bagaimana yang terakhir nih dok? Susu dan keju, apakah baik untuk kesehatan tulang? Iya, jadi kalau itu mah dari anak kecil tahu ya Mas Raden ya. Iya. Kita harus minum susu supaya tulangnya kuat, tulangnya sehat, tambah tinggi ya. Ya, jadi memang susu itu susu dan produknya itu juaranya ya untuk kalsium, kandungan kalsium ya. Sebenarnya absorpsi kan memang tidak semua yang kita makan itu diabsorpsi secara sempurna 100% ya, karena ada banyak yang mempengaruhi. Nah, susu ini pun juga tidak diabsorpsi secara besar gitu ya, kira-kira 30-40% yang maksudnya kalsium dalam susu ya, yang diabsorpsi oleh tubuh ya. Tetapi karena dia jumlahnya besar ya, banyak kalsiumnya, kandungannya kalsium itu berlimpah-limpah di dalam susu dan produknya, jadinya yang diabsorpsi juga jadi banyak walaupun cuma 30%, akhirnya dapatnya kita juga banyak. Dan susu yang banyak mengandung kalsium itu adalah susu yang rendah lemak. Itu yang lebih banyak kalsiumnya daripada susu yang tinggi lemak ya. Kemudian juga susu soya, susu kedelai itu juga banyak kalsiumnya. Kemudian yang paling tinggi itu adalah yogurt yang rendah lemak ya. Oke, dok. Ternyata susu ini juga baik gitu ya dok ya untuk kesehatan tulang kita. Tapi kan kita lihat susu, tadi juga dokter sempat menyebutkan beberapa susu gitu. Nah banyak sekali susu-susu yang di luar sana gitu. Apakah semua jenis susu ini baik untuk kesehatan tulang? Dan yang lagi happening sekarang kan ya dok ya, itu kalau kita buka Instagram itu banyak banget yang jualan susu almond gitu. Nah itu baik juga nggak? Iya, baik juga. Tadi seperti soya kan susu kedelai ya. Baik untuk kesehatan tulang. Almond itu sendiri juga banyak mengandung kalsium, gitu. Jadi ya cukup baik juga untuk kesehatan tulang. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara kesehatan tulang, ini memang harus dikonsumsi dari anak-anak sampai lansia. Apakah kadarnya atau porsinya beda-beda atau ada takaran khusus sih dok untuk kemudian mengonsumsi makanan-makanan sehat tadi supaya kesehatan tulang kita tetap terjaga? Iya, jadi gini, kebutuhan tulang itu kalau anak-anak itu ada sekitar 600 sampai 800 mg per hari ya. Kalau dewasa kemudian menjadi bisa 1000 sampai 1200 ya. Kalau usia lanjut kira-kira 1200 mg per hari. Nah, ini harus dipenuhi sejak kecil ya. Sejak dari kecil itu kalsium, intake kalsium atau asupan kalsium itu harus mencukupi ya, karena memang pada saat-saat anak-anak dibutuhkan untuk pertumbuhan ya. Kalau wanita pada saat hamil, menyusui itu juga sangat membutuhkan kalsium yang tinggi ya. Dan kebutuhan kalsium saat kita masih anak-anak sampai dewasa muda ya, itu menggambarkan ya kesehatan tulang kita saat lanjut usia nanti. Jadi seperti nabung gitu ya. Kita tuh nabung saat masih muda ini harus banyak asupan kalsium ya, karena lebih efektif saat kita nabung saat muda daripada ketika kita sudah tua. Tapi sekalipun demikian tetap ya dari usia muda sampai tua kebutuhan kalsium tetap harus dicukupi. Oke, berarti memang harus dari kecil, dari bayi pun bisa itu ya dok ya? Iya, dari bayi kan dari ASI.
Oke. Berarti dari bayi, dari usia, pokoknya dari 0 tetap harus mengonsumsi makanan-makanan yang baik untuk kesehatan tulang. Karena kesehatan tulang di masa lansia ini juga ada hubungannya dengan proses perawatan tulang dari bahkan 0 hari gitu ya dok ya? Ya, Oke, betul tapi sekali. biasanya nih dok, kalau pertanyaannya adalah kalau untuk yang sudah merawat dari kecil, dari bayi, oke sudah bagus gitu. Tapi ketika orang yang belum pernah merawat kesehatan tulangnya dengan mengonsumsi makanan tadi, ketika once mereka ada masalah dengan tulang, terus mereka mulai mengonsumsi makanan-makanan yang tadi kita sebutkan, itu bisa membantu nggak untuk proses recovery-nya mereka? Iya, jadi sebenarnya nggak bisa membantu menyembuhkan gitu ya, Mas Raden ya, nggak bisa membantu menyembuhkan. Tetapi saat itu kan pasti ada destruksi ya, karena kan pembentukan tulang itu terdiri dari resorpsi, filling ya, jadi ada penyerapan dari kalsium oleh osteoklas gitu, kemudian ada pengisian lagi dari rongga-rongga tadi ya oleh osteoblast kayak gitu ya. Nah, kalau kita udah sakit mungkin proses itu terganggu ya, tetapi otomatis kan juga kalsiumnya kadang juga diambil ya dari tulang, sehingga tulangnya bisa semakin nggak baik ya, semakin keropos misalnya ya. Nah, tentunya asupan kalsium tetap diperlukan untuk mempertahankan ya, jadi bukan memperbaiki atau menyembuhkan, tapi mempertahankan, paling nggak tidak semakin rusak tulangnya. Oke, baik, terima kasih Dr. Christine sudah berbagi bersama kami di Bincang Sakti pada pagi hari ini. Semoga ini informasinya bermanfaat untuk kita semuanya, membantu supaya kesehatan tulang kita tetap terjaga dengan baik gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Christine, selamat pagi, sehat-sehat terus. Selamat pagi, salam sehat selalu. Terima kasih dok. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang tema kita hari ini, kanker tulang dan cara penanganannya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsakti.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sakti dan kita masih membahas topik kita hari ini, kanker tulang dan penanganannya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsakti.tv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sakti Dr. Yudhistira Pramatirta SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dr. Yudhistira, apa kabar? Pagi Mas Raden, baik. Selamat datang di Bincang Sakti dok. Ya, Oke dok, hari ini kita akan membahas tentang kanker tulang dan penanganannya. Meskipun mungkin kanker tulang tidak sepopuler dengan kanker serviks dan kanker payudara yang betul. Harapannya sih tidak populer juga ya. Karena kalau populer berarti banyak yang sakit gitu kan ya dok ya. Betul. Oke, tapi kita akan membahas nih tentang kanker tulang dan penanganannya, dan mereka harus tahu kan gitu. Masyarakat kita harus teredukasi dengan baik gitu, tentang kanker tulang itu sendiri gitu. Nah, kalau berbicara tentang tulang, sebenarnya fungsi tulang itu apa sih dok? Jadi ya dimulai dari fungsi tulang ya. Memang fungsinya banyak sekali ya, mulai dari pembangun tubuh ya, contohnya kayak kita duduk nih. Nah, ini kan berkat adanya tulang-tulang ini gitu kalau ya. nggak ada tulang mulai. Kalau nggak ada tulang ya kita lunglai gitu. Jadi yang kedua juga anggota gerak ya, kita bisa gerakin tangan, kita bisa berdiri, jalan, loncat, lari, itu juga berkat tulang. Terus sebagai pelindung ya, jadi sebagai organ pelindung dalam arti organ-organ vital ya, mulai dari kepala, tulang tengkorak kita ya melindungi otak kita. Tulang iga melindungi jantung dan juga paru-paru. Juga di tulang belakang melindungi saraf ya, saraf pusat daripada tulang belakang. Juga tulang panggul kita itu juga berfungsi untuk melindungi organ-organ dalam seperti kandung kemih dan juga organ kewanitaan kalau pada wanita seperti uterus ya. Jadi selain itu juga dia juga punya fungsi sintesis. Sintesis apa? Produk-produk darah. Ya, jadi di beberapa produk darah memang disintesis di tulang. Selain itu, seperti kita ketahui tadi dari Dr. Christine juga, memang dia juga fungsi storage-nya juga ada. Storage apa? Mineral. Baik itu kalsium contohnya, yaitu storage-nya ada di tulang. Jadi
sedemikian luas fungsinya tulang itu. Sangat luas sekali Iya, ya, karena memang cukup salah luas. satu yang sangat penting dan vital untuk tubuh kita ya. Kalau Iya. nggak ada tulang nggak bisa berdiri kita ya, Dok, Iya. ya. Nggak bisa duduk juga kita Iya, ngobrol-ngobrol nggak bisa gini. hidup kita. Nggak bisa hidup. Oke, tapi ada perbedaan nggak sih, Dok, dengan fungsi yang sangat mendasar dan sangat penting itu, ada perbedaan nggak tulang antara jenis kelamin pria dan wanita? Secara umum memang agak sulit sebenarnya membedakan mana pria mana wanita, tapi ada organ atau bagian tulang khususnya di panggul itu memang bisa menandakan dia itu pria atau wanita. Jadi kalau panggul pria biasanya sempit dan flat datar. Jadi seperti ini bangunannya kalau dilihat dari depan. Sedangkan kalau tulang wanita cenderung dia lebih luas mahkotanya. Jadi panggulnya lebih lebar, ruang panggulnya lebih luas ya. Jadi dari situ hal pertama yang bisa membedakan tulang pria dan juga tulang wanita. Nah, hal yang kedua mungkin yang bisa kita bedakan dalam proses regenerasinya. Dalam arti di sini tulang-tulang pada wanita memang rentan terhadap pengeroposan ya. Jadi dari kalau kita bandingin ya, misalnya umurnya sama, laki-laki umur 50 tahun dengan wanita yang umur 50 tahun, maka wanita itu lebih rentan mengalami pengeroposan. Jadi cenderung lebih keropos tulang wanita pada usia terutama pasca menopause. Karena disitulah titik di mana wanita biasanya mengalami kondisi penurunan dari kepadatan tulang dibandingkan pria yang mungkin baru mengalami sekitar 65 tahun. Jadi kalau wanita mungkin udah dimulai sejak usia menopause. Itu ada hubungannya dengan menopause, dampak menopause, atau memang secara hormonal perempuan akan berada di posisi itu pada usia-usia tersebut? Ya, terutama dampak menopause itu sendiri, karena menopause itu akan mengakibatkan ketidakstabilan hormon. Ya, hormon tidak stabil yang mengakibatkan penyerapan kalsium pada akhirnya terganggu. Jadi kita tahu tulang itu kan terus dibangun, diserap, dibangun, diserap. Pada osteoporosis hormonnya kacau. Yang diserap tidak sebanyak yang diserap itu terlalu banyak dibandingkan dengan yang ditumpuk. Jadi artinya diserap terus sampai akhirnya tulangnya keropos. Itulah yang membedakan jadi secara hormonal itu ya. Antara tulang pria dan tulang wanita. Oke, kalau tadi dokter menyebut salah satu faktor risikonya adalah menopause untuk wanita di usia 50 tahun plus. Betul. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau secara umum, kalau itu kan secara hormonal akan terjadi di usia 50 tahun plus ketika wanita mengalami menopause. Nah, kalau kita berbicara secara umum, faktor risiko apa saja yang bisa membuat fungsi tulang ini tidak berjalan dengan baik? Faktor risiko ya, jadi memang ada beberapa kondisi kelainan pada tulang yang memang bisa terjadi pada kita. Secara umum kita bagi mulai dari lahir. Lahir itu kita istilahkan kongenital atau penyakit bawaan, kayak misalnya kaki bengkok. Ya, terus mulai dari perkembangannya juga bisa terjadi masalah. Itu jadi istilahnya developmental. Jadi lempeng pertumbuhannya mengalami bermasalah ya. Jadi ada permasalahan di sana, atau bisa juga dia menyangkut permasalahan peradangan, inflamasi. Nah, ini bisa dikaitkan dengan penyakit-penyakit kayak rematik dan juga penyakit infeksi. Nah, ada juga penyakit tulang yang berhubungan dengan saraf, ya, saraf pusat, yaitu otak misalnya, yaitu cerebral palsy, itu istilahnya neuromuskular. Nah, ada juga penyakit ya yang tulang berhubungan dengan degenerasi. Jadi penuaan itu tadi. Contohnya apa ya? Kita menua, lutut kita jadi aus, jadi osteoarthritis. Terus bisa juga penyakit lainnya cedera. Ya, jadi cedera itu dalam arti trauma ya. Kita sebutnya trauma. Bisa dalam bentuk patah tulang biasanya. Nah, ini yang paling banyak. Nah, terus yang terakhir yaitu tadi tumor atau neoplasma, yang memang tumor itu bisa kita golongkan jinak. Ada yang jinak, ada yang ganas. Tumor ganas sebutnya kanker. Kalau di tulang ya kanker tulang gitu. Oke. Itu kan beberapa faktor risiko yang mungkin saja terjadi seperti itu. Oke. Tapi kalau sebagai orang umum nih atau orang awam gitu kan, biasa kalau salah satu hal yang
kesehatan tulang terganggu itu salah satunya adalah tulang patah gitu ya dok ya. Betul. Nah, cedera. tulang patah atau cedera seperti itu. Nah, banyak orang umum atau orang awam yang memang karena bagaimanapun sebenarnya harus diperiksa secara medis gitu ya dok ya. Tapi Betul. banyak yang kemudian akhirnya langsung pijet gitu. Itu sebenarnya boleh nggak sih dok atau Iya. gimana itu? Betul. Jadi memang betul bahwa banyak anggapan dari masyarakat kita bahwa masalah tulang itu ya bawa ke maaf patah tulang gitu atau maaf dukun gitu misalnya ya, padahal semua permasalahan yang kita sebutin tadi itu akan bisa selesai dengan cepat kalau kita ada early detection dan juga early intervention. Jadi prognosis atau angka kesembuhannya akan meningkat kalau kita bisa mendapat penanganan yang tepat secara dini. Sementara kalau kita misalnya patah tulang, kita ke dukun dulu, dia patah tulang itu ada golden periodnya, di mana golden period itu bisa mencapai sampai hanya 2 minggu, misalnya setelah 2 minggu patah tulang itu akan sulit diatasi, ya. Jadi dari segi golden period kita nanti akan ketinggalan. Terus belum lagi dari proses daripada di tempat patah tulang itu sendiri, ya kita nggak tahu diapakan. Karena patah tulang itu menyangkut jaringan lunak sekitarnya. Betul. Di situ ada pembuluh darah, di situ ada saraf, dan seringkali di sana yang tadinya cuma patah tulang akhirnya masalahnya bertambah menjadi kerusakan jaringan lunak, bahkan menjadi kerusakan permanen daripada saraf dan pembuluh darah yang pada akibat yang fatal akan menyebabkan hingga kematian jaringan atau ya kematian ekstremitas bahkan. Oke. Berarti sebenarnya yang harus dilakukan adalah langsung periksa ke dokter gitu ya, dokter medis, karena sebenarnya kan ada tidak hanya ngomongin tulangnya tapi jaringan pendukungnya gitu ya dok. Betul itu, iya. Tapi yang selama ini terjadi berarti ada tidak pernah dokter menemukan orang yang akhirnya dipijat dulu terus kemudian karena sudah kayaknya nggak berhasil akhirnya dibawa ke dokter? Oh iya, gitu? banyak sekali. Nah itu masih bisa ditangani nggak itu dok? Pada taraf tertentu masih bisa, tapi itu tadi golden period. Jadi begitu sudah masuk minggu kedua, tulang itu akan melengket. Nah misalnya, oke jaringan lunaknya aman misalnya, pembuluh darah aman, saraf aman, tapi tulangnya sudah mulai nyambung. Ibarat kata kalau kita mau menyambungkan sesuatu dalam sambungannya ya masih belum menyambung, masih bisa kita manipulasi dengan mudah. Tapi bila mana itu sudah mulai menyambung tapi posisinya bengkok miring, itulah di sana mungkin akan membutuhkan penanganan yang lebih sulit dan juga penanganan yang lebih komprehensif, usahanya lebih ekstra, dan hasilnya pun tidak akan sebaik kalau kita ada early detection dan early treatment yang baik. Itu dia. Oke. Berarti memang ya itu kan masalah medis, berarti harus ditangani oleh tim medis gitu ya dok. Betul. Ya. Oke dok, nanti kita akan membahas lagi bagaimana cara menjaga tulang gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kanker tulang dan penanganannya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Masih bersama dengan Dr. Yudhistira Pramatirta SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, sekarang kita ke kankernya gitu kan. Nah, kanker tulang itu seperti apa dengan kondisi yang seperti apa? Nah, kanker ya. Jadi kalau mau dijelasin definisi, jadi kanker itu keadaan di mana sel-sel yang membentuk tulang itu mengalami transformasi yang harusnya dia membangun tulang, memperkuat tulang, malah dia menghancurkan dalam tanda kutip, menginvasi tulang yang sehat. Ya, jadi menjadi mentransformasi ibaratnya menjadi ganas. Jadi ganas, dia merusak jaringan sekitarnya, dia mendesak tulang yang sehat, dan dia juga mendesak jaringan sehat, otot-otot, juga pembuluh darah di sekitarnya. Bahkan dia bisa menginvasi, ya, dia metastasis ibaratnya, istilah medisnya, metastasis ke organ yang jauh, contohnya ke paru. Ya, itulah keadaan di mana kita sebut
tulang itu mengalami suatu kanker, ya. Jadi tumor yang ganas, ya. Oke. Tapi kalau berbicara tentang penyebabnya, sebenarnya penyebab utama yang sering dominan gitu yang terjadi kanker tulang itu gara-gara masalah mungkin iklim cuaca di Indonesia beda dengan yang lain, atau pola hidup, atau faktor kongenital juga ada, atau yang lainnya? Memang ini masih menjadi pertanyaan yang mungkin belum terjawab tuntas oleh ahli-ahli kedokteran, ya. Jadi memang masih dalam tahap penelitian, dan memang kita tidak bisa menyebutkan apa yang menjadi penyebab, ya, penyebab daripada suatu kanker tulang, ya. Kalau kita bisa bedakan kanker tulang itu ada kanker tulang primer, kanker tulang sekunder. Nah, kanker tulang sekunder itu memang disebabkan oleh kanker di tempat lain, jelas. Berarti penyebabnya kanker di tempat lain, seperti yang sering tuh tiroid, breast cancer atau kanker payudara, kanker paru, kanker ginjal, ataupun kanker prostat. Nah, itu kanker-kanker yang sering memang mengadakan metastasis atau penyebaran ke tulang, ya, ke tulang atau tulang belakang. Tapi untuk penyebab pastinya apakah itu, yang ada mungkin faktor resiko. Jadi faktor risiko itu pun tidak menjadi patokan bahwa itu adalah penyebab, tapi merupakan suatu kumpulan daripada faktor risiko yang akhirnya mencetuskan tumor. Tapi tidak mesti faktor risiko ini yang dapat dipersalahkan untuk terhadap terjadinya suatu kanker ganas. Ya, jadi faktor risiko seperti merokok itu jelas kan faktor risiko untuk kanker paru, yang memang nanti kanker parunya akan mengadakan metastasis, atau itu tadi perjalanan jauh daripada sel ganasnya ke tulang, akhirnya tulangnya mengalami kanker juga. Ya, jadi salah satunya merokok, ada beberapa tumor seperti pada anak-anak retinoblastoma juga bisa mengakibatkan kanker pada tulang juga ditengarai radiasi juga bisa menyebabkan tumor atau kanker, ya, tumor ganas pada tulang. Gitu. Banyak sekali gitu ya penyebabnya, ya, Dok? Iya, jadi tidak bisa disimpulkan secara jelas, gitu, ya. Yang ada faktor resiko, penyebab masih belum jelas. Banyak sekali faktornya, gitu ya, Dok. Oke, sebelum kita lanjut, kita baca DM Instagram dulu, Dok. Sudah ada pemirsa yang nanya, kita lihat ke layar. Dari @Ferdinand. 1 tahun yang lalu saya kecelakaan, lutut kaki kanan saya bagian belakang tempurung retak. Apakah ini bisa menyebabkan osteosarkoma? Nah, ini dari @Ferdinand, Dok. Saya jawab, ya. Jadi kecelakaan itu berarti penyebab masalah tulang belakang yang diakibatkan trauma. Trauma. Itu ada retak di lutut bagian belakang. Apakah bisa osteosarkoma? Nah, kita coba jelaskan dulu. Osteosarkoma ini merupakan kanker tulang primer, ya, golongannya kanker tulang primer. Kan tadi saya bilang kanker itu ada yang kanker tulang primer, kanker tulang sekunder. Ya, kalau kanker tulang primer ya memang dia aslinya muncul di tulang itu sendiri, ya. Contohnya salah satunya namanya osteosarkoma. Ya, apakah bisa menyebabkan kanker tulang osteosarkoma? Itu saya rasa jauh, ya, kemungkinannya, ya. Hampir tidak ada. Jadi justru kalau patah tulang biasanya komplikasinya ke arah, kalau dekat lutut biasanya komplikasi degenerasi seperti misalnya osteoartritis atau kekakuan sendi, ya, nyeri yang berkepanjangan, atau bahkan misalnya kalau tidak tertangani dengan baik tulang menjadi miring, gitu. Jadi deformitas istilahnya, yaitu merupakan komplikasi yang didapatkan pada pasien-pasien dengan fraktur. Tapi untuk tumor ganas itu sendiri saya rasa tidak muncul dari cedera atau fraktur. Tidak muncul dari cedera atau trauma itu, ya, Dok, ya. Oke, betul. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ferdinand, dan semoga sehat terus, ya, dengan kondisi tulangnya. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Kalau tadi kan sebenarnya belum ada spesifikasi penyebab atau faktor risiko, kan, gitu. Betul. Nah, tapi kalau berbicara tentang gejala atau tanda-tanda, ada nggak sih gejala-gejala atau tanda-tanda yang secara umum mungkin bisa saja sebagian besar orang alami ketika mereka mengalami kanker tulang, gitu? Iya. Justru itu yang penting. Bagaimana tanda-tanda awal dari kanker tulang? Karena sering kali kanker tulang ini disangka cuman pegal-pegal biasa. Ya, jadi diawali dengan nyeri. Ya, jadi nyeri itu adalah tanda awal daripada tumor. Nyerinya
punya karakteristik tertentu. Kayak misalnya nyerinya kok malam-malam gitu. Malam-malam kita istirahat kok nyut-nyutan, nyeri. Sampai pagi begadang gara-gara kesakitan semalaman. Karena jenis seperti patah tulang, keseleo, biasanya begitu diistirahatkan dia agak tenang nyerinya, agak berkurang, jauh berkurang. Tapi kalau kanker ini dia akan mengadakan ekstravasasi pembuluh darah terus ya. Jadi pembentukan pembuluh darah untuk si kanker itu sendiri terjadinya banyak malam hari, makanya nyerinya datangnya malam hari ya. Seringkali juga nyerinya ini sampai disertai demam ya. Bahkan memang kadang-kadang kita klinisi pun sulit membedakan antara ini kanker ganas atau infeksi ya. Itulah nanti pemeriksaan harus dilakukan untuk meyakinkan ini suatu kanker ganas. Selain itu bila terjadi itu suatu metastasis ya, mungkin bisa sampai dalam keadaan si pasien menjadi kurus sekali, jadi nafsu makannya pun berkurang, jadi berat badan turun drastis ya. Bisa juga gejalanya berupa pembengkakan. Jadi kadang-kadang ada anak-anak habis jatuh bengkak, akhirnya dianggap keseleo, padahal kalau ditelaah lebih lanjut di ronsen ternyata dia kanker tulang gitu. Jadi memang kita harus aware sama tanda-tanda nyeri pada ekstremitas kita. Jadi jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter apabila memang ditandai nyerinya yang tidak membaik dengan istirahat dan terutama malam hari. Itu dia. Oke. Tapi kalau berbicara tentang gejala-gejala atau kanker tulangnya itu sendiri, sebenarnya ada titik-titik tulang yang rawan, yang paling dominan sering terjadi kanker tulang, atau sebenarnya semua bagian tulang berisiko? Nah, iya. Kanker tulang itu memang jenisnya banyak sekali. Ada yang memang sukanya di pertengahan daripada tulang-tulang panjang. Ada yang dia jenis kanker yang senangnya, kanker primer yang senangnya di daerah ujung-ujung tulang ya, tapi memang kebanyakan di ujung-ujung tulang dia predileksinya, tapi tidak menutup kemungkinan dia ada di tengah-tengah daripada tulang panjang ya, kebanyakan tulang panjang atau tulang pipi bisa juga terkena ya. Jadi atau bahkan tulang belakang itu juga sering ya, terutama diakibatkan karena metastasis ataupun mieloma ya. Jadi tempat tidak spesifik, semua beresiko atau bisa saja terkena. Bisa saja terkena semua titik tulang, tapi rata-rata di tulang panjang gitu ya dok ya? Iya, tulang panjang dan tulang belakang tentunya. Tulang panjang dan tulang belakang, oke. Tapi kalau berbicara tentang kanker tulang itu sendiri, ini sebenarnya ini komplikasi dari penyakit lain atau justru kanker tulang ini bisa menyebabkan komplikasi penyakit lain? Iya. Kembali lagi kita ke kanker tulang primer dan sekunder. Sekunder tuh ya istilahnya kita metastatic bone disease ya. Metastatic bone disease penyakit tulang yang diakibatkan metastasis dari organ lain yang tadi saya bilang tiroid sampai ke ginjal itu merupakan komplikasi ya. Jadi kanker tulang sekunder merupakan komplikasi daripada kanker di tempat lain. Tapi kalau ada penyakit tertentu yang bisa menyebabkan kanker tulang itu sampai sekarang masih dalam penelitian ya. Jadi yang bisa kita pastikan bahwa kanker tulang sekunder itu berasal dari kanker di tempat lain atau di organ lain. Itu mulai dari tiroid, payudara, kanker paru, juga kanker ginjal atau bahkan kanker prostat. Oke. Tapi ada perbedaan tidak kemudian untuk cara pengobatan antara kanker tulang primer dan sekunder, dan bagaimana apa pengobatan yang tepat seperti itu, dok? Kanker tulang primer dan sekunder prinsipnya berbeda tentunya. Kalau kanker tulang primer kita tujukan penanganan fokus di kanker tulangnya itu sendiri, tentunya harus diangkat ya. Jadi kita gunakan metode eksisi ya, eksisi luas. Jadi dieksisi sampai dia batas ujung tumor terakhirnya sampai ke jaringan sehatnya sedikit. Jadi itu dibuang. Jadi kita pastikan benar-benar bersih. Misalnya di paha bawah sini ya kita buang, dan juga mungkin zaman sekarang tuh udah berkembang endoprostesis yang canggih-canggih ya. Jadi dia bisa menggantikan tulang. Nah, itu dia. Jadi endoprostesis itu kita masukkan dan menggantikan tulang yang ada. Jadi kalau dulu kan mindsetnya
amputasi. Ya, tapi sekarang tidak melulu amputasi tidak ya? melulu amputasi. Kalau itu tadi early detection, early treatment, bagus penanganannya, bahkan survival rate atau penyintasan daripada kanker-kanker tulang primer itu sekarang bisa meningkat jauh. Jadi tidak melulu kanker tulang itu menyebabkan kematian pada ujungnya, tapi ya bisa ditingkatkan kemampuan untuk menyintas survival rate-nya itu dengan cara penanganan yang baik tentunya. Selain dengan operasi, tentunya kita harus koordinasi juga dengan dokter penyakit dalam atau dokter anak, di mana dokter penyakit dalam dan dokter anak itu juga berperan dalam memberikan kemoterapi, karena kemoterapi itu penting ya. Jadi tidak bisa operasi itu berjalan sendiri, karena sisa-sisa tumor pasti banyak bertebaran di mana-mana. Sejak tumor itu ganas, pasti dia sudah menjalani perjalanan di darah dan lain-lain. Disitulah obat kemoterapi masuk. Biasanya kalau pada kanker tulang primer itu diberikan sebelum dan sesudah operasi. Dan itu jangka waktunya cukup lama ya. Total bisa yang sebelum operasi aja bisa 2 bulan 3 bulan, yang setelah operasi bisa sampai 1 tahun. Ya, selain itu juga radioterapi juga metode yang bisa dipakai, tapi itu tergantung dari jenis tumornya. Ada osteosarkoma yang memang merespon baik dengan kemoterapi, tapi ada yang namanya kondrosarkoma ya, itu kurang merespon baik sama kemoterapi. Jadi penanganan ditujukan hanya untuk eksisinya tumor aja. Intinya harus penanganan yang tepat, early detection, early treatment. Dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas tips bagaimana cara menjaga agar tulang tetap sehat gitu ya Dok ya. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kanker tulang dan penanganannya, masih bersama dengan Dr. Yudhistira Permatirta SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk menjaga tulang kita tetap kuat dan sehat ya Dok ya. Kita lihat yang pertama Dok. Kalsium. Nah, ini mengkonsumsi kalsium juga baik untuk kesehatan tulang ya Dok ya? Iya, betul. Ini justru sumber utama regenerasi untuk tulang ya, untuk kesehatan tulang. Jadi ibarat zat pembangunnya ya kalsium. Ya, jadi memang ini yang sering terlupakan oleh masyarakat kita. Ya, kalsium. Biasa didapatkan dari mana sih Dok kalsium? Terutama susu dan produk-produknya. Nah, susu dan produk-produknya, yogurt, keju ya. Jadi itu, atau bisa dengan suplemen. Bisa dengan suplemen atau susu dan produk-produk turunannya gitu ya Dok ya? Betul. Oke, kita lanjut. Olahraga ini juga penting ya Dok ya? Oh, penting sekali. Tulang dan sendi itu, jadi kalau tulang, khusus untuk tulang itu akan makin kuat kalau dia dapat stres. Stres yang cukup dalam arti, jadi begitu dia dapat stres, tulang itu akan melakukan deposisi yang banyak di sekitar tulang yang mengalami stres ya. Tapi stres dalam arti olahraga yang baik, yang cukup dan juga yang pas ya untuk suatu individu ya. Dia akan makin kuat tulangnya. Begitu pula sendi. Sendi juga sama. Jadi begitu kita berolahraga, otot kita bertambah kuat, jadi sendi itu akan tertopang. Jadi kita akan terhindar dari penyakit-penyakit seperti yang degeneratif seperti osteoartritis atau pengapuran. Oke, dan harus bisa dibedakan mana olahraga sehat, mana olahraga prestasi gitu ya Dok ya. Betul. Jangan sampai salah orang jadi over. Jangan limit. Jadi atlet Sabtu Minggu. Nah, kebanyakan orang jadi atlet Sabtu Minggu. Sekali bersepeda misalnya dari Jakarta sampai ke Bogor. Seninnya sakit. Karena nggak drop ya, over. Itu kurang pas. Nggak pas juga ya. Tapi orang dengan keluhan kanker, keluhan tulang itu masih boleh olahraga? Kita akan pilihkan. Biasanya kalau dengan keluhan kanker misalnya ya, kalau kita bicara kanker, tentu kita anjurkan olahraga-olahraga yang low impact. Jadi low impact tuh yang olahraga yang tidak membebani ya tulang terlalu berat, tapi otot bisa terus aktif. Misalnya sepeda. Sepeda tuh low impact. Terus contoh yang lain berenang. Ya, jadi kalau berapa lama sih, kadang-kadang orang sering nanya, berapa lama olahraganya? Saya setiap minggu
setiap minggu olahraga langsung 2 jam 3 jam itu tentu tidak baik. Dirapel dong. Iya, jadi yang baik itu kalau WHO statementnya itu 150 menit seminggu. Jadi kita 150 menit itu kita bisa bagi dalam 5 sesi 30 menit kali 5 selama 1 minggu atau 50 menit kali 3. Jadi itulah masa-masa atau intensitas olahraga yang baik. Tapi kalau memang mau lebih tentunya harus dengan pengawasan yang agak ketat ya. Kalau enggak nanti kita malah cedera. Harus konsultasi ke dokter juga untuk kapasitas ya. Betul. Oke, next. Sayuran ini juga baik ya dok ya? Tadi mungkin di awal-awal sudah kita bahas. Iya, tadi dokter Christine udah bahas ya. Iya, jadi jangan udah penting. jelas sayuran itu sangat penting. Oke, next. Stop rokok dan alkohol, ini juga penting dok? Oh iya, penting sekali. Rokok itu mengandung nikotin yang pada akhirnya akan membuat pembuluh darah tuh jadi konstriksi. Termasuk pembuluh darah di tulang. Apalagi untuk pasien kanker atau pasien patah tulang misalnya, kita akan anjurkan untuk stop rokok. Karena begitu merokok, tulang itu akan kehilangan pembuluh darahnya karena akan terjadi kematian di pembuluh darah sekitar tulang tersebut yang akhirnya akan membuat tulang itu menjadi sulit sembuhnya. Kesulitan untuk menyembuh dan pada akhirnya dia akan patah lagi. Nah, udah misalnya operasi, sudah ditangani dengan pakai gips misalnya, dia merokok, akhirnya nggak sembuh-sembuh tulangnya. Kambuh lagi ya dok ya? Kambuh lagi. Begitu juga alkohol sama. Oke. Terakhir, protein. Nah, protein ini juga baik ya dok? Ya, protein ini tentu biasanya kita khususkan untuk jaringan lunak. Ya, kalau ada luka, ada apa ya kita harus banyak makan makanan yang tinggi protein. Ya, jadi untuk penyembuhan luka terutama dan juga kesehatan jaringan-jaringan tubuh yang lain, kita anjurkan untuk diet protein yang tinggi ya. Berarti kelima hal tadi yang disebutkan ini bisa membantu untuk menjaga kesehatan tulang kita gitu ya dok ya? Betul sekali. Oke, apalagi di masa pandemi ini banyak-banyak konsumsi juga selain untuk kesehatan tulang, kesehatan tubuh juga gitu ya dok ya? Supaya imunitasnya juga tetap terjaga dengan baik. Iya, baik, terima kasih Dr. Yudhistira hari ini sudah hadir bersama kami di Bincang Sehati. Semoga kita doakan semua dari kita tetap memiliki tulang yang sehat dan juga yang kuat gitu ya dok ya? Dan juga sehat-sehat terus untuk Dr. Yudhistira dan untuk keluarga di rumah. Mas Raden. Ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Radem Adlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.